Sallu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال عليه الصلاة والسلام ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر الدعوة تلحق من أب أو أم أو صديق فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الختم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai keluarga besar almarhum al-maghfurlah guru kita al-mukarram wal-muhtaram Al-Habib Muhammad bin Abdul Hamid, para habaib, para orang tua, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga mungkin hadir pada kesempatan hari ini, pada acara ini. Kita sudah mendengar nasihat dari Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Ghaf dan juga dari akhina kita Al-Habib Hashim. Semua itu sebetulnya sudah cukup untuk menjadi bahan renungan kita. Namun karena saya dipinta, insyaallah apa yang kiranya penting buat diri saya khususnya dan umumnya juga buat yang hadir, agar Allah jadikan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan Allah tuntun hati dan pikiran saya serta lidah saya. Saya cuma ingin bertanya bahwa selama ini apakah benar kita cuma baru bisa tahu kita ini manusia? Jawabnya adalah benar. Tetapi kita masih belum tahu, masih banyak keliru bahwa kita semuanya ini adalah hamba Allah. Kita banyak saksikan sekarang ini pesantren dimanapun berada, tahfidz Quran dimanapun berada, haji umroh rame, kurban rame, dan lain-lain sebagainya, ibadat banyak dilakukan oleh umat Islam. Sayang, mereka hanya sibuk dengan perintahnya, tapi tidak pernah sibuk dengan yang memerintahkan. Apa artinya? Ibadat mereka lakukan selalu yang ada dalam gambaran diri mereka adalah pahala, pahala, dan pahala, syurga, syurga, dan syurga. Sampai-sampai dalam hadits qudsi Allah berfirman, apakah tidak pantas wahai hambaku, apakah kalau aku tidak menciptakan syurga aku tidak pantas untuk kau ibadati? Apakah aku tidak pantas kau taati apabila aku tidak menciptakan neraka? Pantas kalau Syekhul Imam Al-Arif Billah Syekh Athaillah As-Sekandari menyatakan di dalam ungkapannya, idza talabta qari'an wajadta ma la yuhsa. Kalau kau mau cari orang yang pintar baca kitab, kau akan dapati jumlahnya banyak. Apalagi zaman sekarang, yang baca kitab pintar, nahwu sorofnya tahu, mana fa'il, mana fi'il, mana mudhaf, mana mudhafun ilaih, semua tahu. Belajar semua mengejar kebisaan.
tetapi mereka cuma sebagai orang yang mahir dalam membaca kitab. Bahkan di zaman sekarang, ini mohon yang di dalam coba dengerin dulu ya, karena kita niatnya ngaji nih ya. Kita niatnya ngaji. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min 'iddi 'ala raqabah. Kata Rasulullah kepada Ibn Mas'ud, dudukmu satu kesempatan di majelis ilmu itu pahalanya lebih bagus daripada membebaskan 1000 budak. Jadi maksudnya agar kita ini sekarang, tadi doa sudah dibaca, maulid, tahlil dan lain-lain sebagainya. Kita tambahin lagi buat almarhum al-mukarram Al-Habib Muhammad. Walaupun sebetulnya beliau mau dibacain doa boleh, enggak juga boleh. Kenapa? Karena beliau salah satu orang yang man mata murabitan fi sabilillah. Orang yang mati berjuang di jalan Allah membela umat agar selamat. Kita tambahin lagi pahala agar Allah salurkan ini kebaikan kita. Orang yang berbuat kebaikan, berbuat ibadat, padahal ibadat itu perintah Allah. Allah lakukan bukan untuk menambahkan kebesaran Allah. Allah tetap maha besar walau seluruh dunia kafir. Allah maha mulia walau seluruh dunia membantahnya. Allah perintahkan kita beribadah, hasilnya pun buat kita. Modal keinginannya pun dari Allah Ta'ala. Ini kita hadir di sini semua, wallahi azim, bukan modal utama dari kita semua. Kalau Allah nggak gerakin, nggak bisa. Atau setelah Allah gerakin bisa saja terjadi motor mogok, mobil mogok atau kecelakaan apa. Tapi Allah izinkan kita hadir di sini. Oleh karenanya, marilah kitab ini jangan cuma dibaca. Apalagi di zaman sekarang, orang-orang ngaco yang sudah menyimpang dari Allah dan Rasulnya begitu merasa percaya diri. Sampai-sampai apa pernyataan mereka tuh yang membuat aneh. Orang gila bisa baik kalau dengar omongan mereka. Kita pernah tahu dan kita selalu yakin dari zaman kapan sampai kapan pun Nabi Adam nggak punya ibu. Dia bilang ada ibunya. Ini nasib orang-orang yang ketika mendapatkan ajaran benar sudah bisa duduk di majelis yang benar tapi tidak menghargai majelis yang benar, tujuan untuk mencari ilmu, itu Allah akan usir dari majelis itu. Kita bisa lihat sekarang Om Kiai jadi pendeta, malah yang preman-preman, yang tato, yang ada gambar layangan segala macam, sekarang nggak ada yang jadi amir masjid. Betul? Betul? Nyata Islam ini bukan kemauan kita. Kita jadi Islam kemauan Allah, karena Allah walaqad karamna bani Adam telah berfirman seperti itu. Telah kami muliakan bangsa manusia. Sampai-sampai mani bahan kejadian manusia tidak membatalkan wudu. Beda dengan air kencing. Cuma kita udahnya nggak bisa bertambah mulia, malah kita hinakan diri kita. Makanya kata Syekh At-Ta'iban, idza talabta qari'an wajadta ma la yuhsa. Wa idza talabta tayyiban wajadta misal dzalik katsira. Apabila kau mencari orang baik juga banyak. Ini pada baik semua. Cuma yang jadi persoalan, kebaikan yang kita kerjain bisa kebawa pulang kan di depan timbangan Allah nanti, di mizannya Allah. Misalnya nyari pahala, sholat tahajud nyari pahala, nyari dunia. Yang buat ke Allahnya kapan? Yang buat ke Allahnya mana? Apa perlu kita ajarin malaikat catat pahala ya, saya mau berbuat baik, apa perlu begitu? Enggak. Jangankan orang sengaja-sengaja hadir di majlis mendengarkan nasihat, dengar nama Nabi Muhammad sholawat, lagi jalan nyingkirin kulit pisang dapat pahala, walau nggak pakai niat. Minum makan tangan kanan ngikutin Nabi, pahala. Kita makan ayam, kambing, sapi segala macam dapat pahala karena kita tidak menjadi pemakan daging yang haram. Oh ini umat, makanya yang musuhin banyak karena kemuliaannya nggak bisa dikejar sama ilmu, nggak ada sekolahannya untuk mengajar kemuliaan Islam. Yazid wala yanqus, ya'lu wala yu'la alaih. Wa idza talabta faqihan wajadta misl zalik. Apabila kau cari orang yang ngerti ilmu agama, ilmu fikih, banyak juga jumlahnya. Wa in talabta man yu'arrif man yadulluka 'ala Allah wa yu'arrifuka bi'uyubi nafsik wajadta qalilan. Tapi kalau kau mau cari orang yang mengenalkan kau tentang Allah dan mau memberitahukan tentang keburukan dirimu, artinya mau menasihati hidup tidak nafsi-nafsi,
saling memberitahu dia tidak ridho kepada saudaranya akan dapat murka Allah. Muslim harus memiliki sifat tidak ridho saudaranya masuk neraka. An arbaka bima yadurruka fi amri dinik kal mudahana bahwa aduun, kata Imam Haddad. Orang yang dia melihat kau berbuat salah, dia tidak menegur menasihatimu, dia adalah musuhmu. Wa in kanat nafsuka tamilu ilaih, walaupun nafsu maunya punya teman tuh nggak saling menegur. Biar aja gue yang ngerjain, pahala dosa gue sendiri. Kita tegur teman kita. Jadi hidup tidak boleh nafsi-nafsi. Mati pasti tahu semuanya. Sekarang nih kamar spray sebentar-sebentar ganti, AC dipasangin, nyamuk satu nggak boleh masuk. Tapi pernah nggak berpikir bisa mencegah cacing dalam kubur yang bakal merogotin daging kita nih? Fa'idha dhafirta, kalau kau dapati orang yang mengenalkan engkau tentang Allah Rabbul Alamin dan memberitahukan tentang keburukan kita, mau menasehati kita, kalau kita dapat itu orang begitu, itu adalah sahabat yang sebenarnya adalah waliyuh. Ya, fa'amsikhu bigil tayadain, kata Imam Syafi'i. Rangkul dia dengan kedua belah tanganmu. Kayak orang zaman dulu sih suka datang ke rumah temannya, assalamualaikum, bagaimana ini kamu lihat nggak saya selama seminggu ini melakukan apa? Ada nggak kesalahan yang menurut kamu saya jelek, saya salah? Apalagi orang sudah merasa punya ilmu, punya murid, paling susah dikasih masukan. Kita kasih tahu, kita kasih nasihat, lah ini terlalu aja buat melawan. Percis Abu Jahal. Dulu pernah kejadian ada satu orang. Ini zaman sekarang kan yang oknum justru yang baik sekarang. Padahal yang namanya oknum itu mesti yang jelek. Tapi zaman sekarang justru yang baik yang oknum. Gue nggak ngerti nih zaman, Allah Akbar, bagaimana urusannya ini zaman. Kalau baca Quran, waduh kasur bin laban, Qurannya apa? Tapi Quran Allah berfirman ke sana, dia maunya kemari. Dulu ada satu orang lagi megang pedang begitu. Pedang yang keluar dari sarungnya dia tancapin ke bumi itu ujung pedangnya. Terus banyak orang mati. Liwat satu orang. Dia bilang, "Ayo Fulan, tahan." Ada apa? Ini orang arif billah, ya. Orangnya orang arif, ahlillah, siap pakai, walau ditanya dengan keadaan ngejutin pun. Orang kalau harus soleh kan dia dibangunin kaget, ditanya hukum nyamut. Tapi kalau orang yang mendasar hatinya setan, lagi megang kitab ditanya jawabannya salah. Nabi Adam punya emak, dari mana ceritanya? Namanya siapa? Ummu Adam. Wah iya jangan gitu. Gue juga tahu dari dulu begitu, bego. Saya mau tanya sama kamu. Ini udah banyak orang yang saya mati itu karena jawabannya salah semua. Tenang ya. Apa? Saya mau tanya kenapa di awal bulan itu kecil, tapi lama kelamaan besar, kemudian kecil lagi, hilang, kemudian datang lagi bulan di awal bulan yang baru, kecil lagi langsung besar lagi. Kita pertanyaan kan gila nih, jawabannya mesti gila juga. Kok kalau pertanyaan gila jawabannya waras, sampai kita turun berong nggak bakalan bener. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih tahu. Cuma orang baca Quran pada ribet khotamnya mulu sih. Saya kemarin Ramadan khatam Quran udah 8 kali. Bego masih terus. Riba masih terus. Kan udah dibilang man yahdihillah fala mudilla lah. Siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT tidak akan sesat. Walau ilmu sedikit, kalau emang dasar cikal bakalnya selamat, pasti nunduk walaupun nggak ngerti hukumnya. Lebih ya Allah, lebih ya Rasulullah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala pasti tidak akan selamat. Man yudlil, man di sini masuk. Oh punya ilmu kek, mau pinter kayak apa kek, mau punya apaan kek, mau bisa ngomong apa kek, kalau emang dasarnya sesat dia bakal ngajakin orang lain sesat.
Dijawab sama ini orang, kamu bahlul, kamu ini bodoh. Kamu suka denger ro'at nggak? Guntur, geluduk, geledek. Apa dan terserah lu maunya dah. Iya, dia bilang. Itu pada waktu geluduk, guntur, itu malaikat lagi tunggu bulan. Dari kecil supaya jadi purnama besar. Nah itu nanti setelah besar dipotong-potong sama malaikat, ditebar ke langit, buat jadi bintang. Ini langsung orang, Masya Allah, ente ulama. Sama dengan apa yang saya pikirin katanya. Jadi orang sekarang ternyata kalau rusak bareng-bareng akur nggak? Nyangkutnya yang ngalah itu semangat, sama dohon masih jauh. Kalau rusak bareng-bareng akur nggak? Akur. Udah dikasih tahu jangan begini, begini aja. Wah, jangan begini, begini aja. Ah, ada pohon mau ditebang nih batang yang begitu tuh rantingnya tuh batangnya mau ditebang, dia duduknya di ujung batang, dia godot dari pohon-pohon, yang bawah melihat, ya Fulan, salah cara kamu tebang pohon seperti itu, nanti kamu akan jatuh bersama dahan itu. Kata ini kayak orang sekarang. Kayak orang sekarang. Habib dibilang gak ada, gue pikirin. Masa gue masih bikin kaos, wallahi anak Habib, masa masih begitu? Gak ada urusan. Sayyidina Husain dikhianatin. Sayyidina Hasan matinya bagaimana? Wafatnya. Sayyidina Ali wafatnya bagaimana? Sayyidina Umar wafatnya bagaimana? Jadi kalau di muslim memang udah yang dari sononya. Tahu dia potong nih punah, seraka, jatuh bener sama batang, jatuh. Waduh, pakai ngomong apa dong? Wali tuh orang. Dia tahu saya bakal jatuh. Bukan dia yang wali, lu yang goblok. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'atun jawahir fi jismi bani Adam, 4 permata, 4 hiasan yang mesti ada pada tiap diri manusia. Yang pertama-tama al-aqlu, akal. Orang kalau akalnya sehat, biar ilmunya sedikit, tahu mana pantas mana kagak. Tapi kalau akalnya sakit, biar untuk kitab sahabat abrek di rumahnya, pasti akan berbuat yang tidak sesuai dengan akal. Paham? Ini sih masih enak kita hol. Guru kita, makanannya begini. Orang dulu, gurunya belum tentu begini nih. Ya, jadi silakan dah makan, silakan kuping pakai juga dengerin. Paham ya? Jadi akal mesti kita punya. Oh nggak pantas nih. Dulu ada satu orang syekh hafal Quran. Toto keluarin bangku depan rumahnya, dia duduk depan rumahnya jalanan. Dia lagi istimewa melafadzkan Al-Quran. Dia baca wasari gafadhu aydiyahuma. Apa tulisannya Habib? Nakala min Allah jazaan. Wallah azizun hakim. Ini ayat akhirnya wallah azizun hakim. Ini orang baca wallah ghafurur rahim. Ini batu benci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tegur, ente ngomong apa? Kata ni Syekh, Allah yahdi. Ini bukan omongan saya, ini firman Allah bulan. Kau tahu enggak? Tapi bacaan kamu salah. Bayangin, ini Syekh kan bikin pegel. Bagaimana bisa kamu tidak ngerti Quran, kamu nyalain bacaan saya? Sudahlah, dengar omongan saya. Ayo ulangi. Dia baca lagi. Salah. Kata ini orang Badu, ya Syekh, kalau Allah sudah ampunin itu si pencuri laki-laki dan si pencuri perempuan, apa juga Allah suruh potong tangannya? Akhirnya Syekh tahu, Allah Akbar, benar saya salah. Ternyata perintah Allah untuk potong tangan pencuri pada ukuran tertentu daripada apa yang dicurinya, maka dipotong tangan. Tujuannya adalah agar efek jeraknya orang kalau mau nyolong mikirin airnya seumur itu. Ini koruptor juga kalau dipakai hukum potong tangan, gak usah potong leher, tangan aja dulu.
Benar-benar. Saya kalau punya kemampuan untuk menyampaikan saran kepada KPK, saya sampaikan ke KPK, Pak, Bapak kalau betul-betul mau nindak orang-orang koruptor, terapkan hukum potong tangan, Pak. Ini cuma karena dianggapnya hukum potong tangan poin Islam sih, jadi kadang-kadang masih mundur lagi. Sebetulnya kita mesti tahu asal yang nggak setuju juga berarti yang mencalon orang maling, jadi maling itu. Tangan potong, melanggar HAM, melanggar HAM. Duit rakyat yang lu colong dan melanggar HAM. Berasnya mahal segala macam. Potong tangan, nyolong lagi kaki kiri. Ini jadi apa kira-kira? Kayak bango. Nyolong lagi, potong lagi tangan kiri. Kayak minuman apa tuh? Nyolong lagi, potong kaki kiri. Ngesot, nyolong mulu. Paham itu? Jadi kalau sekarang ada pencuri di penjara, hukum akhiratnya belum selesai. Belum selesai. Di akhirat masih tetap dikemplangin, nggak pakai protes ke malaikat. Mereka sangat di penjara, nggak ada urusannya kata malaikat. Uman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Uman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Uman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Nasib. Makanya ada orang datang katanya, dari terusin hadisnya dulu dan intar kelupaan ini. Akal, mesti punya akal dalam diri manusia. Jadi manusia mesti punya akal. Kalau manusia artinya punya akal, akalnya kepake. Kalau akalnya nggak kepake, mendingan otak samping. Ada harganya mahal. Yang kedua, waddin, agama. Sudah pasti Islam. Inna dina 'inda Allah wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal Islam. Aturannya luar biasa. Aturannya luar biasa. Laki boleh kawin lebih dari satu, walaupun gak berani. Ayo Hasim tadi kalau gitu kan tuh. Wallahu alam di rumah bagaimana ya? Saya rasa ini kalau di rumah mah kebanyakan ya khair. Pak, itu bukan berarti takut mau bini, Pak. Bukan takut mau bini. Daripada pegal berkepanjangan, mendingan ngalah sewaktu-waktu. Perempuan kalau udah kena marah kuat lama. Dia kunci itu, anak, lurusin tuh anak. Waduh. Maksudnya ya, agama. Yang ketiga wal haya, rasa malu. Para udah Islam, baju udah Islam badannya, bawahnya sudah bersarung atau bergamis Islam juga. Tapi kalau hati nggak Islam, pasti biji, baju dan bawahnya akan dipakai mencuri untuk nipu orang. Pakai qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Dan yang keempat, wal amal saleh. Hendaknya manusia mengerjakan amal baik. Kenapa? Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Makanya Imam Haddad bilang, kafa bi fuqdan ar-raghbah fil khair musibah. Cukup musibah bagi seseorang kalau udah segan-seganan berbuat baik. Itu pernah nggak kita pikirin, beli minyak yang bagus semprot, minyak semprot yang bagus paling mahal. Kita gali kuburan, kita bikinin lubang lahat, kita semprotin lahat buat kita cium nanti. Pernah terpikir itu? Pernah terpikir kita akan dibungkus dengan kain kafan yang halal atau tidak? Pernah dipikir kita dimandiin oleh orang yang ngerti ilmu atau tidak? Siapa yang akan mengazankan kita dalam lubang lahat? Anak-anak apakah pasti bakal sering mengirimkan kita Fatihah? Anak zaman sekarang lebih butuh HP daripada emak bapaknya. 20 menit tidak ketemu HP, kerabat kelubuk nyari siapa serumah tahu semua HP, kucing lari karena larinya terburu-buru. Tapi nggak ketemu bapak, nggak ketemu ibu, nggak ada urusan. Yang penting pada waktu gua butuh hajat, lu harus kasih. Makanya banyak kadang-kadang anak bunuh bapak karena gak dibeliin motor. Wal'iyadu billah. Jadi inti daripada acara hall di mana ke? Inti acara hall itu pada waktu manakib dibaca. Apa nih orang dibikinin hall? Jangan yang kagak pukul lagu supaya kagak apa kagak dibikinin hall. Apa yang mau ditiru?
Tapi kalau orang-orang seperti guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdul Hamid sangat pantas dibikinkan dan orang-orang soleh lainnya dibacakan manaqib ini, orang mulia sebab begini, sebab begini, sebab begini. Nah tinggal yang dengerin itu tadi tinggal niru yang mana nih yang bisa. Oh, mikirin saudara, jangan zalim sama saudara. Bapak ninggalin tanah 1000 meter, dia hidupnya mampu, saudaranya susah. Saudaranya yang susah bilang jual aja, gua butuh duit. Enggak, jangan, harganya masih belum kena. Udah nyatu belum suruh jual, lu nolongin kagak, goblok. Banyak yang begitu. Rasanya ada oknumnya di sini. Kalau nggak ada oknumnya nggak bakal keluar sini omongan. Sebab saya selalu minta, ya Allah tuntun hati dan pikiran hamba dan lidah hamba. Jadi jangan pukul hukum, jangan pakai marah, insaf. Kan saya udah ngajarin, orang mau ditarik masuk surga nggak mau pakai nahan gitu tuh kayak kami Jawa ditarik. Kan kita kayak akhirnya tuh, iya kan? Pegang dari belakang, jorongin. Ntar kalau di dalam juga dia merasa enak. Untung gue dipaksa masuk surga, let's go back. Paham tuh ya? Jadi kalau orang-orang seperti Habib Muhammad matinya istirahat, wafatnya istirahat. Makanya Habib Al-Habib Imam Ali bin Hasan Al-Qas dalam satu izimnya Allahumma ja'al al-maut rahatan lana. Jadikan kematian istirahat buat kami. Istirahat. Ya. Nah, jadi tinggal yang setia dan nih, ya, yang katanya murid Habib Muhammad tapi giliran pengajian Habib Muhammad masih kagak datangnya hall doang. Kantongnya belum dibuka jahitannya, naruh duit sih udah mah, tapi belum mau tuh ngikut duitnya. Makan paling sergap. Banyak yang begitu. Pak, kalau berbuat baik sama orang soleh mah jangan nagih-nagih balasannya. Jangan kayak orang mancing, ya, ngarepin hasil. Udah berbuat baik aja. Kita kalau berbuat baik kepada guru agama yang soleh, kalau tidak di anak kita jadi orang soleh, cucu kita. Amin. Kalau nggak cucu kita, keturunan kita, itu pasti. Jadi jangan gara main judi. Pengen tahu nih Habib Muhammad wali apa kagak nih, gua ngikut bikin kebuli nih. Pengen tahu ada gantinya nggak nih? Gue mengasihnya recehan, hitungnya susah. Duitnya udah ada di pasar mana aja. Alhamdulillah. Jadi kita harus sibuk kepada siapa? Pada Allah. Jangan cuma sibuk dengan perintahnya, sibuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari teman yang sudah pasti kalau kita mati bahkan doain kita. Jangan cuma punya teman yang kalau kita kaya pada datang. Sawah juga duitnya, mobilnya haram, kalau datang, Lord, sampai mahal lu diam. Mana yang kangen? Saudara susah lu bakal tolongin. Cemuk. Ada orang suka nanya, Beb apaan sih Beb? Abis ngomong cemuk. Udah nggak usah ditanya, terjemahannya di kamus juga gak ada. Paham maksudnya? Jadi ambillah ilmu dimanapun kita mendengar ada orang berbicara tentang ilmu, ambil ilmu itu. Terapkan diri kita. Ini sekarang nih pada sama begini pada yang, boy. Kalau udah begitu di center sama dokter matanya udah gede. Ibu sabar ya bu. Ini sama bapak, suami ibu udah nggak ada. Nangis waktu itu doang. Nangis 1 hari, 2 hari masih keingetan, 3 hari masih keingetan, 3 bulan ke sono. Lipstick lagi. Pun begitu juga yang lelaki. Ibu-ibu jangan percaya penuh ke suami. Yang suami yang betul-betul sayang istri, yang punya cemburu kepada si istrinya. Tidak boleh istrinya ketemu siapapun lelaki yang bukan mahramnya. Istri yang soleha, jangan masukin tamu siapapun yang tidak disukai oleh suaminya, walaupun saudaranya sekalipun. Islam. Jadi kita di dalam menjadi Islam itu diketatkan hukum. Makanya balasannya ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Harus capek di sininya. Ente bagaimana mau minta doa apa nih? Ya saya minta doa hidup saya biar bergadah. Jadi biar punya duit banyak, makan cukup, badan sehat segala macam. Itu mah kalau gua punya doa begitu buat gua dulu.
Serba salah orang sekarang. Ziarah wali dijadikan nabi. Padahal walinya sendiri murka dengan cara ziarah seperti itu. Wali nggak mau. Saat hidup tidak pernah berasa dirinya sebagai wali. Yang ada cuma takut. Beliau masih belum merasa aman sebelum ketahuan dinyatakan mati husnul khatimah. Jadi kalau datang ziarah kepada wali-wali, datang kepada wali baca Yasin sekali, mintanya begini aja. Ya Allah, telah aku datang kepada walimu untuk meminta tawasul kepada beliau agar memintakan untukku dan keluargaku agar kau selalu pimpin hati kami semua dan pikiran kami. Begitu aja udah pulang. Ini baca Yasin sekali, makhluk beracak-acakan mintanya kalau belajar di Indomaret. Wali masih diajak dagang aja. Gimana nih wali yang kau sepi banget nih wali gimana? Utang banyak nih wali kata wali lu bikin pusing gua lu. Masih hidup minta air. Pak wali kan macam-macam Pak. Ada yang tahu dirinya wali, orang lain nggak tahu. Ada yang orang lain tahu diri sendiri beliau walinya nggak tahu. Ini kayak model Mustur lah. Ini Muhammad guru kita nih. Orang datang minta air, minta doa. Yang mau ngaji datang nyari ilmu. Berarti ini punya dua magong nih. Mengapa bisa dapat dua magong? Karena ketawaduannya. Mau ngaji, dapat ilmu, belanjain lagi ke ilmu. Jadi karomah, doanya manjur. Kenapa? Karena sering dinafurah oleh aulia. Misalnya Jid Salim bin Jiddan, siapa Jid Muhammad Al-Haddad, Al-Hawi, siapa segala macam. Yang daripada golongan orang soleh. Pak, orang kalau hatinya soleh, jangan lagi nasihatnya, nazrohnya yanfa. Ditatap saja tuh udah transfer. Nah makanya cuman kalau kita mau ziarah wali, duduk jangan dekat-dekat sama wali. Jauhan dikit. Kenapa emang? Kita mau dekat sama wali belum tentu demen mau baunya kita. Dan dari Jawa aja dapat Yasin, Fatihah bin Raja khusus dan Sahibul Hadrul Mabang. Siapa tuh wali Fatihah? Ya waliullah, engkau adalah kekasih Allah, ahlillah, yang tahu cara berdoa, apa yang diminta, bagaimana memintanya, kapan memintanya. Mintakanlah untukku kepada Allah yang terbaik buat aku dan keluargaku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ulang. Zaman sekarang kadang-kadang hadir hall jauh-jauh emang jalan-jalan sambil hall apa hall sambil jalan-jalan, gua nggak tahu dah. Begitu sampai di tempat hall udah naik bis capek, di warung merokok. Gua udah tahu lagu lu. Di rumah wali udah dibaca Fatihah. Makanya baca di rumah tuh Al-Fatihah, 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 Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa banatihi wa qaribihi wa atfarihi wa ahbabihi wa man dhawil huquq alaihi wa jami'al awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa awliya wa tis'ah wa awliya, dan semua baca itu. Walaupun kagak punya duit, gak bisa datang ziarah, atau duit ada tapi kurang sehat, itu wali langsung tahu. HP aja tahu banget alamat. Ya teman di Papua tulis alamat. Kan begitu turun dari bandara, mundur itu HP, ya belok kanan, ya belok kiri. Iman bener sama HP. Akibat apa tuh? Ini semua penyebabnya adalah karena lupa dengan Allahnya. Insaf kalau sudah sakit. Lihat kalau waktu kencing tuh nikmat besar. Lihat di rumah sakit yang mau kencing, mau keluarin kencing susah sampai dimasukin selang. Mau buang kotoran sampai dibelah perutnya. Makan minum diinfus. Ayo cari Allahnya, jangan cari surganya. Lari dari murkanya, jangan lari dari nerakanya. Saya tutup dengan cerita. Ada satu orang datang kepada Syekhul Imam Ibrahim bin Adham. Dia bilang, ya Syekh, ana rajulun musrif ala nafsi. Ini nggak usah ngomong bahasa Arab dulu ya, kita langsung terjemahin aja ya. Bukan jadi dua kali ntar yang guru dohor. Ya Syekh, saya ini anak muda yang melampaui batas dalam kedosaan. Tolonglah saya, berikan saya nasihat agar saya terlepas dari kemaksiatan. Apa kata ini Syekh? Kalau kau mau ambil nasihat 5 dariku, kau akan terlepas dari kemaksiatan. Hadil awal ya Syekh. Yang pertama saya minta ya Syekh, kalau kau mampu makan rezeki yang bukan dari Allah, vaksin. Kalau mampu makan rezeki yang bukan dari Allah, maksiatlah. Kata ini orang, enggak mungkin ya Syekh, rezeki semua dari Allah. Kalau kau tahu rezeki dari Allah, pantaskah kau makan rezekinya dan kau menyimpang darinya?
Yang kedua ya Syekh, kalau kau bisa bermaksiat yang bukan di bumi Allah, kau bisa tinggal di bumi yang bukan di bumi Allah, maksiatlah. Gak mungkin ya Syekh, ada asgan min awal. Ini lebih berat dari yang pertama. Karena semua yang ada di bumi ini semuanya di bawah langit punya dia. Apa pantas kau tinggal di buminya, kau maksiat padanya? Kayak kita datang ke rumah orang ngamuk, tentu main ngambil gelas, ambil pulang, ambil kopi, tidur sendiri. Pantas nggak? Guyur masyarakat baru ngamuk gitu. Yang ketiga, kalau nanti datang malaikat maut, ya, apa? Kalau kau bisa bermaksiat di tempat yang tidak dilihat olehnya, maksiatlah. Gak mungkin ya Syekh. Wa huwa sami'un basir. Dia maha mendengar dan maha melihat. Apa pantas kau maksiat? Dia sedang melihatmu. Ini kayak sekarang nih, yang gerendeng-gerendeng di hati, lama banget ngomongnya belum juga berhenti. Malaikat tahu kan? Gua ngarep tuh kalau yang begitu tuh ditimbangnya di mizan Allah Ta'ala bareng sama gua tuh. Malaikat bilang syuhada, ada maya Allah min kalamik syuh. Ini kesel dia mau ngomong yang lama. Saya tinggal dagangan, kenapa lu? Paham? Lapar dan duduk di depan, belakang sono. Dan kalau nanti malaikat maut datang, tolak dia. Kalau kau mampu menolak dia, jangan sekarang kau cabut nyawaku. Tunggu aku tobat dulu. Ya nggak mungkin dituruti saya. Berarti kau tahu mati tidak baghtatan. Datangnya mati itu mendadak. Kenapa kau masih tetap merasa aman dengan maksiat? Dan nanti ketika kau diseret oleh malaikat Zabaniyah, tolak dia. Jangan kau ikut padanya. Ya nggak mungkin ya saya nggak punya kekuatan untuk menolaknya. Berarti kau akan masuk jahanam. Kalau kau tahu kemaksiatanmu akan menyebabkan kau masuk neraka jahanam, kenapa kau kerjain? Nah ini yang dibilang orang punya kepala, isinya otak, tapi otaknya nggak kepake. Itu kalau kena dibawa pameran tuh, pameran otak, ada yang Amerika, ada yang apa. Ditaruhnya di piring tabak, dia muter tuh gitu tuh. Pameran taruh lampu. Ada otak rapi, nggak bonges, nggak apa. Orang Amerika tanya, pakai bahasa Indonesia, ini otak siapa? Itu otak orang yang kagak mikir. Jadi tolong jangan sampai kita jadi mayit yang muflis, yang sesat, mayit yang bangkrut. Kita mesti jadi mayit yang waktu masih hidup kita banyak berbuat baik. Sebab pegawai negeri saja pun sekarang kan gajinya dipotong tiap bulan. Tujuannya apa? Buat ngegaji setelah dia pensiun. Dana pensiun kita apa? BPJS kita apa? Keislaman kita belum diakui kalau cuma baru biji, baru baju, baru jubah, belum. Mobil bagus 4 miliar masuk tol, kartu nggak bawa, kartu tol bisa masuk. Tapi biarpun mobil jelek, kalau kartu kita bawa, dananya ada, kaos robek gak bisa buka, kebuka masuk. Jadi sekali lagi saya pesan dimanapun hadir hal, perhatikan saat manaqib dibaca, agar kita tiru. Kita tiru Habib Muhammad tadi, ngaji kepada banyak guru. Kemudian mikirin saudaranya sampai kita panjang umur lagi. Karena memang kata Al-Habib Imam Ahmad bin Hasan Al-Abbas, al-awqat salasa, waktunya ada 3. Awqatul ladzi ta'muruhu, ada waktu yang kau isi waktu itu dengan taat kepada Allah, bimtisal wa imtisal awamir, dan kau jalani perintah Allah. Kemudian waktu ladzi ta'muruhu bil ma'asi, waktu yang diisi dengan kemaksiatan. Ada lagi waktu yang tidak baik, tidak maksiat, melamun aja, hidup sehari-hari melamun terus. Pegangannya HP, entar lihat TikTok, entar lihat YouTube, yang kagak ada urusannya, enggak ada pahalanya lu untungin dunia. Wala dunia wala apa? Bini udah enak lihat, minta kopi lagi. Mama, enggak kopi dong, Mam. Bang, ngopi mulu Pak, kerja. Paham ya? Nah, jadi sayangilah diri kita. Mari kita sibuk kepada Allah SWT. Kita cari kasih sayangnya, jangan cari surganya. Kita berlarilah dari murkanya, jangan lari dari nerakanya. Kenapa? Karena rumusnya sudah ada. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Udah kebayaan, nggak usah pakai ditanya berapa pahalanya. Berapa pahalanya? Nggak ada cerita. Terkadang Allah ridho dengan kebaikan yang kecil. Kata meridho fit ta'ah. Nyingkirin kulit pisang doang, jangan sampai orang kepleset. Kadang-kadang di situ kita dapatkan ridhonya Allah. Ya. Jadi ibadat yang banyak mu'jaban yang membuat orang itu pelakunya ujub, ini akan membuat sia-sia dari ibadat itu.
Tapi orang yang bermaksiat kemudian dia menyesal, menangis, ini yang membuat orang dapat merengkuh, meraih ridhonya Allah SWT. Ya Rabb, nawwir qulubana, wastur uyubana, wakshif kurubana, wasallim ahwalana, washfi mardana batinan wa zahiran, wa liman kama ataitana hadha i'ti ila man dawil hukuk alaina. Nah, kita baca surat Al-Fatihah. Yang pertama teruntuk Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Umar Al-Hamid. Kemudian buat Al-Habib Salim bin Muhsin bin Jindan. Kemudian buat Al-Habib Fauzi bin Taha Al-Haddad. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan biniat syifa, niat sehat, afiat, panjang umur teruntuk Abuna Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Abbas dan Al-Jufri dari siapa? Habib Ali bin Abu bin Syifa wa ila hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soalnya takut kelamaan bin capek nah kelamaan jadi mereka bin Abu ke bin bapaknya kan benar. Iya. Dan tidak lupa kita baca surah Alam-Taro. Saya waktu bulan puasa kemarin waktu ikhtitam itu terawih itu saya ajak umat baca Alam-Taro, kalimat tarmihimnya kita niatin bayangin itu tentara Israel tuh. Akhirnya alhamdulillah begitu habis lebaran angin datang, api datang, apa datang. Biarpun kita tukang bohong, Quran itu suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tarmihim hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang kagak ngikut tuh rasanya tuh ya. Jadi baca itu tiap habis sholat, baca itu. Kita niat, kita nih makan enak begini nih. Saudara kita nanti balasin yang bapak kehilangan anak, suami kehilangan istri kehilangan suami, segala macam makan, gua meledak sana meledak sini. Kita nih habis ini belum kan? Ada cacing tak dulu, gua masih kenyang, keluar lagi nasi. Ya, jadi kehidupan kita sudah nikmat. Jangan cari penyakit, jangan cari murka Allah. Kenalilah Allah. Ingat, waktu kencing ini anugerah Allah. Saya bisa sholat, ini anugerah Allah. Jadi kenali Allahnya, baru lakukan perintahnya. Ini akan lebih disukai oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan Fatihah binti Syifa untuk Khaira binti Faisal Al-Badri.